Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di akhir pekan tanggal 26 ya, 26 September 2020. Puji Tuhan ya, ini minggu terakhir. Kalau kami besok ibadah itu pakai batik, minggu terakhir saudara ya. Nah, kita pagi ini baca di dalam Filipi pasal 4 Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke 14 ya. Judul berikutnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, Rasul Paulus ini nggak pernah mengeluhkan kesusahannya, kesulitannya di dalam, terutama di dalam masalah keuangan. Ya, dia lebih suka untuk bekerja, untuk mencari bukan saya katakan bukan membantu untuk pekerjaan Tuhan, tapi dia belajar untuk mencukupkan dirinya ya, daripada alih-alih dia meminta kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dilayaninya, yang sudah mendapatkan berkat-berkat rohani. Dan memang sepatutnya orang yang mendapatkan berkat rohani berbagi juga kekayaan jasmaninya dengan orang yang membagikan berkat rohani ya. Di dalam Galatia dikatakan bahwa orang yang menerima pengajaran firman wajib untuk membagi segala apa yang ada pada miliknya dengan orang yang memberitakan firman. Ya, jadi sebenarnya itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan ketika kita mendapatkan berkat-berkat rohani, kita juga mau berbagi, memberkati hamba Tuhan dengan berkat-berkat jasmani kita, dengan berkat materi, dengan berkat keuangan. Tetapi memang di satu sisi lain tidak selayaknya hamba Tuhan itu meminta-minta, saudara ya, di tengah. Tetapi lebih baik jemaat yang dipimpin, dipercayakan, bisa menyadari kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh hamba Tuhan, terutama oleh gembala saudara kan, ya kan. Jadi kita tidak hanya bisa tidak menerima berkat-berkat rohani, tapi saudara berbagi berkat-berkat secara keuangan. Saya ngomong gini bukannya mau minta uang sama saudara, enggak, saya enggak pernah lakukan itu ya. Sama seperti Rasul Paulus, tetapi sama seperti Rasul Paulus, saya juga bersyukur, saya berterima kasih untuk orang-orang yang selama ini mendukung saya di dalam hal keuangan, orang-orang yang saya tidak minta ya. Saya belum pernah, saya itu Tuhan izinkan ya, bertemu banyak orang terkaya di Indonesia ya. Saya pernah melayani Ibu Kaptin ya Soeharto, Ibu Kaptin, kakaknya Ibu Tin Soeharto di sana, di jalan Cendana ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya tidak pernah berusaha satu kali pun untuk meminta dukungan, meminta bantuan dari orang-orang ini. Bahkan saya juga berapa kali menolak dukungan keuangan dari orang-orang yang ya waktu itu terkaya di Indonesia, saudara ya. Saya menolaknya. Kenapa? Ya karena saya melihat bahwa dia merasa dia bisa membeli pelayanan, membeli firman begitu dari hamba-hamba Tuhan. Jadi saya menolaknya saat itu. Saya bilang saya tidak membutuhkannya. Kalau kau mau berikan itu kepada hamba Tuhan yang butuhkan, dan kalau kau satu kali mau berikan kepada saya, berikan itu bukan karena saya membutuhkan, tetapi karena Tuhan berbicara kepadamu untuk memberikannya kepada saya. Ya, dan seingat saya, beliau itu baru satu kali ngasih saya uang. Dan saat itu dia bilang, dia memaksa saya, padahal saya waktu itu merasa saya cukup ya. Dia memaksa saya untuk menerima uang itu, dia bilang ini Tuhan yang bicara. Dan ternyata betul, saudara. Dia membagikan saya sekian belas juta waktu itu. Dan
di dalam perjalanan pelayanan saya bertemu hamba-hamba Tuhan yang memang membutuhkan keuangan itu, dan saya bagi-bagi uang itu. Dan yang mengejutkan itu bukan salah satu, dua orang ya, keluar dari pintu langsung ngomong, saya tahu kamu membawa berkat Tuhan untuk saya, ya, karena saya sudah berdoa dan Tuhan katakan bahwa akan ada seseorang yang akan datang untuk membawanya pada saya. Dia langsung menyebut jumlahnya, jumlah yang ada sama saya, saudara, ya. Jadi itulah, ya. Jadi saya berusaha juga untuk belajar. Nah, ini mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan saya. Ya, saya terus terang juga lebih memilih untuk bekerja. Tetapi dulu saya pernah juga salah, saudara, dalam berusaha bekerja. Saat itu, ini karena juga omongan teman-teman, ya, bekerja yang nggak menyita waktu, ya, dan bisa untuk mendukung, membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi ternyata saya keliru, saudara. Wah, waktu itu saya level pulsa, untuk omset saya luar biasa, saudara. Saya sampai jadi nasabah prioritas waktu itu di Bank Mandiri. Tapi ternyata hal yang tidak menyita waktu ini menyita pikiran saya dan membuat saya salah di dalam motivasi, saudara, ya. Jadi jangan pikir, saudara, kalau mendukung itu membantu pekerjaan Tuhan, keliru. Pekerjaan Tuhan nggak perlu dibantu, saudara, sebenarnya. Mendukung iya, tapi membantu, merasa membantu Tuhan, nah ini yang keliru, saudara, ya. Jangan berpikir kalau kita memberikan keuangan kita untuk hamba Tuhan, kita membantu hamba Tuhan, keliru, saudara, ya. Keliru, sikap itu keliru, motivasi seperti itu keliru. Kalau kita apalagi kita kasihan, wah, keliru lagi, saudara, ya. Saudara, kalau kasihan itu kan sedekah. Orang itu sedekah itu karena dasar kasihan, saudara, ya. Jadi kalau saudara bersedekah, ya jangan minta ganti. Orang bersedekah kok minta ganti 30, 60, 100 kali ganda, itu ngawur, gitu, saudara, ya. Jadi kalau bersedekah itu karena rasa belas kasihan. Tetapi kalau kita menabur, itu karena apa? Karena motivasi untuk menuai, saudara, ya. Dan ingat seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita tidak akan mungkin menabur kalau kita nggak punya ladangnya. Meskipun sudah punya benih banyak, tapi kalau nggak ada ladangnya, di mana saudara mau menabur, ya? Jadi di tempat saudara dimanapun menabur, pastikan bahwa ladang itu ladang yang subur. Pelayanan yang saudara dukung betul-betul pelayanan yang sehat. Hamba Tuhan yang saudara dukung betul-betul hamba Tuhan yang melayani dengan benar. Saudara menggunakan keuangan yang Tuhan percayakan dengan benar, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk menambah aset rumah, tanah, mobil, ya, menambah aksesoris di badan, bukan. Tapi hamba Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab dengan keuangannya, melayani, membangun, ya, umat Tuhan, hamba Tuhan. Tapi kalau saudara mau memberi dengan dasar belas kasihan, boleh dengan sedekah itu. Tapi ingat, jangan minta ganti, namanya sedekah, saudara. Nah, tetapi ada kemuliaan lebih lagi, saudara, di dalam memberi ini. Kalau kita memberi kepada sebagai satu tanda kemurahan hati, kemuliaan. Dan itu yang dilakukan raja-raja, saudara. Raja-raja itu memberi untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kemuliaannya. Nah, saudara dan saya ini kan anak raja, hamba Tuhan. Jadi tunjukkan kemuliaan kita. Nah, saat seorang raja memberi anugerah, itu juga tidak minta balasan, saudara. Tapi menunjukkan kedudukannya, posisinya sebagai anak Allah. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Dan seorang raja tidak akan kekurangan kemuliaan saat memberi. Semakin banyak memberi, semakin nyata rakyatnya akan mencintainya dan lebih banyak upeti, kan, untuknya. Dalam arti, saudara jangan khawatir, Tuhan bukan umat kita, ya, tapi Tuhan Raja segala raja akan memperhatikan saudara kalau saudara berani untuk menunjukkan kemuliaan saudara sebagai anak-anak raja, ya. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, kemarin saya baca, ya, ada satu, saya jarang baca beritanya, tapi saya baca itu ada artikel renungan, ada di YouTube itu, ya, lihat itu, judulnya menarik itu, ya, karena membahas kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat itu. Banyak kasus perceraian karena masalah ekonomi. Lalu di situ dikatakan apa, ya, menurut saya sebenarnya juga keliru, saudara, pembahasan itu. Kenapa? Karena yang dibahas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Oh, bukan pengikut Yesus. Buat mereka perceraian itu hal yang biasa, saudara, ya. Biasa saja.
Nah, jadi kalau membahasnya untuk itu tapi sebagai contoh ya nggak apa-apa. Tapi yang saya menarik di situ karena perceraian itu terjadi masalah ekonomi, ya. Jadi wanita-wanita ini merasa kebutuhannya tidak cukup oleh suami-suami. Nah, di dalam masa pandemi corona ini juga anak-anak Tuhan ini bukan bukan menceraikan suaminya, menceraikan istrinya, menceraikan Tuhan. Banyak yang menceraikan Tuhan begitu, ya, karena kesulitan, kesukaran, mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai tidak mempercayai Tuhan, dan justru dalam masa pandemi corona saya perhatikan tuh banyak orang menjadi mualaf itu. Menceraikan Tuhan kan lebih parah lagi, saudara, menceraikan Tuhan, ya. Nah, jadi firman Tuhan mengajar kepada kita di hari ini untuk kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ya. Jangan khawatir sudah dengan kelimpahan. Sudah melakukan firman dengan benar, hidup sudah akan berlimpah. Tapi terutama berlimpah di dalam kebajikan. Karena kalau berlimpah uangnya tapi tidak berlimpah kebajikannya, sia-sia nanti uangnya akan tertabur di tanah-tanah yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi saudara lakukan hal yang benar. Ya, jadi pertama kita harus mencukupkan diri. Rasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan, itu harus ada pada setiap diri anak-anak Tuhan. Bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh berusaha, bukan tidak boleh mengumpul kekayaan, boleh. Tapi tetap harus merasa cukup, rasa cukup. Kalau tidak, kekayaan akan menarik kita ke arah gaya hidup yang hedonisme, bermewah-mewah. Jadi uangnya tidak digunakan dengan benar, saudara, ya. Nah, tapi rasa tidak puas ini melanda banyak orang saat ini. Tidak puas dengan negara kita karena kita mengalami defisit yang sebetulnya secara jujur itu dialami oleh semua negara, bukan hanya negara kita, bukan salah presiden kita, bukan salah menteri keuangan kita, tapi memang kondisinya yang seperti itu. Ya, tapi untuk kita hubungan kita dengan Tuhan, saudara, kita harus merasa puas, ya. Jadi kalau bisa makan tempe tahu hari ini bersyukur, karena banyak orang cuma makan telur. Tapi orang yang makan telur goreng juga bersyukur, karena ada orang cuma makan dengan garam saja, saudara, ya. Jadi kita itu harus banyak bersyukur loh sama Tuhan. Saya kalau ingat masa kecil saya dulu, saya makan nasi dengan kecap asin, dengan air putih saja, sudah senang gitu sudah. Karena bapak saya bilang, papi saya dulu bilang, ini kalau mau kuat jadi petinju harus minum makannya seperti ini. Padahal dibohongin ya. Jadi waktu itu saya ingat saudara, kalau kita dapat ayam goreng satu paha aja, itu nasi 2 piring 3 piring habis, ayam satu paha itu udah habis-habis sudah. Sampai selesai piring nasi terakhir itu masih dipandengin saja, eman saat-saat itu. Jadi kalau hari-hari ini saya bisa menikmati semua kemurahan Tuhan, aduh bersungut banget dah, bersyukur ya Tuhan. Diundang ulang tahun berapa orang dengan makanan sederhana, bersyukur banget. Orang lain nggak diundang, saya aja yang diundang, lalu bersyukur banget itu saudara. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada kita. Kalau ada ketidakpuasan, ya maka akan timbul keinginan-keinginan. Nah ini banyak keinginan yang akhirnya itu seperti tadi sudah pingin gaya hidup hedonisme, biasa bersenang-senang waktu itu semua lancar, kena pandemi corona, sudah pekerjaan kita terhenti, usaha terhenti. Wah ini banyak orang menyadari saudara, kredit mereka nggak terbayar dan lain-lain. Ini kenapa? Itu bermula dari rasa tidak puas saudara, ya, tidak bisa mencukupkan diri. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus belajar menunjukkan kemuliaan kita dengan memberi, dengan menabur. Dan percaya Tuhan pelihara hidup saudara, ya, bahkan di dalam masa-masa kesukaran dan kesulitan Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tapi kalau selama ini kita sudah melakukan hal yang salah dan hari ini harus belajarlah saudara, jangan takut, belajarlah hari-hari ini di dalam kesulitan kesukaran kita, belajar untuk menabur di tengah kesukaran. Seperti saya bilang itu para penduduk desa Sungai Musang beberapa waktu lalu, mereka katakan, andai kata kami harus mati kelaparan, kami tidak akan pernah menjamah benih yang akan kami taburkan. Nah, itu sikap yang luar biasa. Anak-anak Tuhan harus punya sikap seperti ini. Kita harus belajar berani terus memberi, menabur, mengembalikan persepuluhan saudara untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Bukan karena kasihan loh kasih perpuluhan, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan sudah tahu bahwa itu sebagai rasa syukur saudara atas pelindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, jangan takut miskin karena memberi, jangan takut miskin karena kembalikan persepuluhan. Saudara, orang yang takut miskin dan tidak mengembalikan justru akan miskin. Miskin hati, miskin jiwa, dan terakhir akan miskin dan juga dalam kekayaannya. Percaya omongan saya, saudara, karena sudah menyaksikannya.
Banyak orang tidak berani kembalikan perpuluhan akhir-akhir ini. Coba lihat hidup mereka. Apa senang? Enggak ada senangnya. Anak-anak Tuhan yang terus memelihara sikap hatinya untuk menabur, memberi, mengembalikan sepuluhan. Bukan karena kasihan sama hamba Tuhannya, tapi untuk menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak Allah, anak-anak raja. Oh, saya melihat mereka semua, saudara, diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita. Mungkin kurang dalam keuangannya, kurang pemasukannya, tapi tetap dipenuhi dengan sukacita, dan terutama kesehatan, kekuatan Tuhan pelihara. Saudara, itu kan lebih dari semua. Saya ini sehat ya, di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Lebih dari apapun, saudara. Saya nggak kepingin punya mobil mewah, gereja bagus, banyak gereja-gereja bagus. Oh, ada yang bilang kok gereja di PPS di Pontangi nggak berkembang bangunannya. Saya nggak mau minta-minta, nggak mau ngajukan proposal ke pemerintah. Ya, yang mau ngajukan silakan, yang mau bangga dengan pencapaian gereja-gereja bagus silakan. Tapi kalau saya nggak. Saya cukup dengan orang-orang yang dibangunkan, jiwa-jiwa yang dibangunkan. Mereka menjadi dewasa, mengejar keserupaan dengan Kristus. Itu buat saya ya, buat orang lain sih terserah saja, saudara ya. Jadi rasa puas itu akan membunuh semua keinginan-keinginan untuk gaya hidup hedonisme. Membunuh keinginan-keinginan, saudara. Ya, keinginan boleh, tapi selaraskan dengan kemampuan, dengan kebutuhan, saudara. Tuhan akan memperhatikan keinginan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Hal yang ketiga itu menimbulkan iri hati, saudara. Ketidakpuasan akan menimbulkan iri hati. Kita akan bandingkan diri kita dengan kiri kanan kita, dengan orang-orang sekitar kita. Kita merasa cemburu. Nah, iri hati itu temannya cemburu, saudara, sebenarnya. Ya. Akhirnya ngomong yang enggak-enggak untuk orang lain, berprasangka, ya. Lalu iri hati juga menimbulkan keinginan-keinginan yang keliru. Akhirnya pakai cara-cara yang keliru dan akhirnya menceraikan Tuhan. Nah, jangan sampai loh saudara menceraikan Tuhan. Ya, kalau orang bercerai itu sebuah kesalahan. Ya, dia tidak mentaati firman. Tapi orang bercerai, manusia bercerai itu kesalahan, saudara. Ya, dia tidak mentaati firman. Jadi kalau ada yang bercerai, ada yang diceraikan, jangan yang diceraikan ikut-ikut menikah lagi. Saudara masa mau mengulangi kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah bercerai, lalu memulai rumah tangga baru masing-masing, udah, nggak usah yang lama, nggak usah diungkit-ungkit, kalau yang punya anak. Gitu? Itu urusan saudara sama Tuhan loh. Jangan bilang Pak Bobi setuju perceraian, enggak, saya tidak pernah setuju. Saya kalau yang ditinggalkan suaminya itu selalu saya bilang, tidak boleh menikah lagi. Kamu tidak boleh ikutin cara hidupnya yang salah. Dia udah berdosa, ampuni, berkati, ya. Ya tunggu. Kalau biar dia tua kembali harus tetap diterima. Saya selalu ngomong gitu kok, saudara, sama ibu-ibu yang disakiti hati sama suaminya. Tidak boleh. Ngapain kok ngikutin yang salah? Orang masuk neraka kok kita mau ikut masuk neraka? Ya, kita harus bertahan surga. Tapi artinya yang saya mau bilang tuh, perceraian manusia itu, ya kan? Kalau kita itu datanglah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengampuni. Dan kalau udah pernah bercerai, membangun rumah tangga baru, jangan bercerai lagi. Ingat itu. Ya. Nah, tapi yang paling bahaya itu kalau saudara menceraikan Tuhan. Wah, itu. Kalau saudara menceraikan Tuhan, wah, tidak terampunkan, saudara. Kalau bercerai secara manusia, katanya mau cari kebahagiaan. Tapi menikah, kebahagiaan itu datang dari diri saudara sendiri, bukan dari pasangan hidup saudara. Dari respon kita yang benar terhadap kehendak Tuhan. Mau menikah berapa kali, kalau sudah tidak menemukan kehendak Tuhan, sudah akan pernah bahagia. Benar. Ya, tapi kalau saudara menceraikan suami istri, cari lagi. Kalau saudara menceraikan Tuhan, mau cari siapa? Ate. Saudara mungkin di dunia bisa senang-senang, tidak ada yang menceraikan Tuhan tuh, menceraikan Tuhan Yesus senang tuh, tidak ada. Tidak ada. Malah hidup mereka penuh persungutan, keluhan, hujatan, cacian, makian, pengen cepat mati supaya masuk surga. Omong kosong. Nah, tapi ya terserah, itu pendapat dia. Tapi saya percaya orang menceraikan Tuhan boleh senang-senang di dunia ini, tapi tidak akan senang hati. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Yesus itu loh, tunangan kita kan, mempelai surgawi kita. Kalau saudara setia kepada mempelai surgawi ini, baik di dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang,
Tuhan akan pelihara kita. Kita akan terus bersyukur, bersukacita, berbahagia. Haleluya, Tuhan pelihara dengan kekuatan kesehatan. Mempelai Kristus harus mempermuliakan Yesus dong. Mempelai Kristus kok mempermalukan Yesus. Mempelai Kristus kok khawatir. Mempelai Kristus kok takut. Mempelai Kristus kok tidak berani untuk memberi, tidak berani untuk menabur. Mempelai Kristus kok tidak berani menunjukkan kemuliaan. Rugi jadi mempelai Kristus kalau begitu. Itu bukan mempelai. Itu mempelai-mempelaian. Penganten-pengantenan. Saya waktu kecil pernah main penganten-pengantenan. Sekarang udah jadi istrinya orang, saya jadi suaminya orang. Kenapa? Karena cuma penganten-pengantenan. Dan kalau kita mempelai Kristus, pengantin Kristus, saudara pasti akan mempermuliakan mempelai saudara. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Inilah renungan di akhir minggu ini. Sampai ketemu di hari Senin. Kalau besok mau tetap bersama dengan saya, saudara boleh ikut ibadah online di Facebook Eva Tagi PPS ini pada pukul 9:30 pagi. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Percaya Roh Kudus akan pimpin tuntun saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Ingat, engkau mempelai Kristus, nyatakan kemuliaan Kristus di dalam hidupmu. Engkau anak-anak Bapa, Raja segala raja, nyatakan kemuliaan Raja di dalam hidupmu dengan terus berbagi kehidupan, berbagi kasih, berbagi pelayanan untuk menunjukkan kemuliaanmu sebagai anak-anak Raja. Salam sehat.